Kula nuwun sedulur, rahayu ingkang sami pinanggih. Ajaran moral. Ajaran moral ini merupakan kebiasaan, adat istiadat, tingkah laku, etika, sikap dan perbuatan dari seseorang maupun lingkungan. Ini terkait dengan penilaian baik buruknya tentang sebuah perbuatan dan sikap terhadap sebuah kewajiban. Jadi, belum tentu yang mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, apalagi ilmu tentang religi ataupun spiritual, menjamin dia menguasai ajaran moral. Sama dengan ajaran budi pekerti. Budi pekerti ini merupakan sikap atau perangai, kebiasaan, tingkah laku, maupun ucapan, tutur kata, sopan santun. Ini termasuk ajaran budi pekerti. Dikatakan budi pekerti luhur jika orang itu mempunyai sikap, mempunyai perangai, perilaku yang menjunjung nilai-nilai keluhuran. Disinilah pentingnya kita menanamkan kembali kepada masyarakat. Karena seperti saya bilang tadi, orang yang ahli dalam agama pun belum tentu menjamin punya moral yang baik, punya ajaran budi pekerti luhur. Karena biasanya mereka terjebak ke dalam halusinasi mereka. Mereka merasa bahwa sudah paling mampu, paling berilmu. Apalagi mereka menjadi terkenal, menjadi pendakwah, menjadi penceramah karena orang tuanya dulu. Ini lama-lama tetap akan habis karena perilaku orang tuanya belum tentu menurun ke anak-anaknya. Supaya menurun bagaimana? Dibina setiap hari. Orang-orang yang semacam ini terjebak ke dalam halusinasinya bahwa dia dengan mudah mendapatkan pundi-pundi harta dengan mengandalkan nama dari orang tuanya, dan orang akan percaya kepada saya. Tapi lihat saja, lama-lama orang akan menjauhi jika tidak dibarengi dengan ajaran etika dan mempunyai budi pekerti yang luhur. Disinilah pentingnya kita mengembalikan ajaran dari leluhur kita tentang ajaran moral dan budi pekerti luhur. Apakah agama menjamin seseorang itu berubah? Tidak ada jaminan. Seorang pencuri masuk agama tertentu lalu bertobat, apakah perangainya akan berubah? Tidak. Seorang yang sering bicara kasar, seorang yang sering berpikiran kotor, apakah berubah hanya dengan menjalani sebuah agama? Tidak. Nah, inilah sifat spiritual. Artinya sifat spiritual manusia itu tidak akan berkaitan dengan agama. Agama apapun tidak akan mempengaruhi perubahan spiritual orang. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu sudah mendalami spiritual yang tinggi atau memiliki ajaran yang benar, memiliki agama atau religi yang benar-benar bertumbuh dengan baik? Yang pertama,
kita bisa melihat dari tutur kata yang halus, sopan, tidak pernah merendahkan orang lain. Yang kedua, selalu menebarkan cinta kasih. Cinta kasih ini tanpa syarat, bukan seperti cinta kasih antara orang yang berpacaran, itu nafsu. Tetapi cinta kasih ini tanpa syarat. Tanpa syarat maksudnya entah itu agamanya berbeda, entah itu pandangannya berbeda, kita tetap harus memberikan cinta kasih. Seperti matahari, ada mendung ataupun tidak, dia tetap bersinar sesuai dengan jamnya. Seperti bulan, mendung atau tidak, terang atau redup, tetap menjalankan kewajibannya. Jadi sedulur, inilah yang dimaksud ajaran moral dan budi pekerti luhur dari leluhur kita. Kita harus punya perangai, tingkah laku yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, karena kita menyadari di atas langit ada langit, di atas orang yang beriman masih ada ilmu yang lebih tinggi lagi. Di atas kekayaan kita masih ada orang yang lebih kaya lagi. Jadi jangan mudah menjatuhkan statement hinaan, walaupun itu dalam konteks kita bercanda. Bercanda pun kita ada tempatnya dan harus kita counter supaya tidak menyakiti hati. Orang-orang yang sudah mendalami spiritual tentunya akan menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif. Contohnya mungkin lingkungan itu sering bicara kotor, lingkungan itu sering menghina orang, lingkungan itu sering dibuat, menjelek-jelekan orang lain. Maka sebagai spiritual, mereka akan mengkonter, membatasi, agar tidak terlalu larut, karena membuang energi. Itu menampung energi negatif ke dalam diri. Nah, ini yang akan dihapuskan pelan-pelan. Jadi mereka tidak akan terlalu campur terjun ke dalam lingkungan yang terlalu buruk. Kebanyakan dari mereka hanya akan mengamati, sedikit banyak akan memperbaiki secara pelan-pelan, mengingatkan, menyadarkan. Nah, sedulur, terutama bagi spiritualis, bagi kalangan religius, bagi orang-orang yang tugasnya memberikan pencerahan kepada orang lain agar orang lain itu berjalan di dalam kebaikan, bukan kebenaran, karena kebenaran sangat subjektif. Benar menurut saya belum tentu benar menurut Anda. Kebenaran itu berdasarkan tingkat kesadaran seseorang. Nah, orang yang berjalan di jalan pendakwah, di jalan cahaya untuk memberikan penerangan bagi orang lain, harus menjaga sikap, harus menjaga tutur kata. Dalam konteks apapun itu sudah risikonya, supaya tidak menyinggung, supaya tidak merendahkan, supaya mengenai di hati dari orang-orang yang akan dibimbing ke dalam kebaikan. Jadi sedulur, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang salah atau menyinggung dari sedulur semua.
Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.